dikembalikan ke orang tua biologis masing-masing. Pengembalian bayi tertukar dilakukan setelah orang tua dan bayi menjalani masa penyesuaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat saya dari RSUD Kota Padang Panjang. Ketemu lagi bersama saya Dani Permana Putra di podcast RSUD Kota Padang Panjang. Nah, seperti biasa kita akan kedatangan tamu lagi. Dan ini tamunya sangat berkompeten di bidangnya ya. Salah ya. Dan hari ini kita kedatangan yaitu Kak Elsie. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Nurse Elsie saya panggil ya. Nurse Cici ya. Sehat ya Kak ya? Ya, alhamdulillah sehat. Ini kenapa saya bilang itu berkompeten di bidangnya gitu ya. Kabarnya Kak Elsie ini ada dengan mutu dari rumah sakit ini ada hubungan apa gitu kira-kira? Ya sebenarnya sekarang bukan membawa nama perawat ya Dan ya. Tapi bukan kebetulan di mutu kakak sendiri diberi tanggung jawab sebagai sekretaris Komite Mutu dan Keselamatan Pasien di RSUD Kota Padang Panjang ini yang memang diberi tanggung jawab untuk menyampaikan terkait dengan mutu dan keselamatan pasien di RSUD Kota Padang Panjang. Tadi kakak mengatakan adalah mutu dan keselamatan pasien sendiri. Kalau kita lihat Kak secara global aja gitu, ada di dunia ataupun di Indonesia lah ya. Banyak kasus-kasus yang boleh dibilang terjadi di rumah sakit seperti mungkin ada di Amerika sana, ada yang waktu kemarin kalau nggak salah tertukarnya bayi, terus ada juga beberapa rumah sakit yang boleh bilang maaf ada yang salah memberikan obat juga gitu. Ini sebenarnya gimana nih Kak? Apakah ada aturan tersendiri atau gimana nih sehingga ini nih jangan sampai terjadi gitu? Nauzubillah jangan sampai gitu ya Kak ya? Jangan sampai kejadian kita ya. Benar. Sedikit kita membahas terkait dari isu-isu yang Dani sampaikan, adanya tertukar bayi, kemudian udah setahun umurnya baru ketahuan, kemudian salah operasi, atau ada tertinggal kasa atau alat-alat operasi ada di bagian organ tubuh pasien misalnya. Nah itu sebenarnya ini diatur semuanya oleh Kemenkes di 6 sasaran keselamatan pasien. Jadi mutu itu kita kalau bicara tentang mutu kita bicara dua hal, nggak bisa lepas dari keselamatan pasien. Jadi mutu itu yang kita harapkan adalah kualitas pelayanan yang kita berikan, yang outputnya adalah kepuasan pasien dan juga keselamatan pasien. Jadi pasien yang dirawat di RSUD ini pasien merasa puas dengan pelayanan kita yang sudah sesuai dengan standar dan juga pasien selamat. Jadi jangan sampai pasien dirawat puas tapi akhirnya dia meninggal akibat dari kelalaian atau kesalahan prosedur yang kita lakukan. Nah, jadi Kemenkes itu mengatur bahwa 6 sasaran keselamatan pasien yang diadop dari secara sebenarnya kewaspadaan internasional yang diadop oleh Kemenkes menjadi 6 sasaran keselamatan pasien yang harus kita sampaikan kepada pasien agar pasien dirawat di RSUD ini, terutama di rumah sakit agar pasien itu puas dan selamat. Selamat deh Kak ya. Ya, seperti itu. Dan hak-hak dari mereka pun terpenuhi bisa gitu kita berikan. Tadi Kakak bilang ada 6 ya Kak ya. Itu apa aja nih ke-6-nya Kak? Nah poin pertama itu yang terkait dengan isu tertukarnya bayi, kesalahan pemberian obat. Yang pertama adalah ketepatan identifikasi pasien. Maksudnya apa? Nah apa itu ketepatan identifikasi pasien? Misal Dani kan di ruang HD ya. Benar. Ini mau ngasih obat ke pasien. Misalnya pasien ada yang mengalami tensinya rendah. Nah, kan kalau pasien HD itu tensinya rendah atau bisa sesak nafas. Nah, itu ketika Dani akan memberikan obat sesak nafas, Dani harus melakukan identifikasi dengan benar.
Dani harus menanyakan nama dan tanggal lahir pasien. Kalau di RSUD Padang Panjang, SOP-nya kita ketika akan memberikan obat, melakukan tindakan invasif, kemudian memberikan diet pada pasien, memberikan ASI pada bayi baru lahir, itu harus menanyakan nama dan tanggal lahir. Tapi menjadi ini loh Kak, kita pertanyakan pada nama gitu kan. Mohon maaf Ibu, namanya siapa Ibu? Malah pasien malah ketawa gitu kan, apalagi pasien yang udah rutin tuh. Seperti biasa juga gitu. Itu gimana nih kira-kira Kak? Nah itu pasien sering risih ya, kan katanya nih, gitu. Pak, Pak Dani, Bapak namanya siapa? Tolong sebutkan namanya siapa, tanggal lahirnya berapa? Kadang ada pasien, kan sudah ada gelang saya Bu. Sebenarnya seperti itu kan udah ada gelang. Tiap mau nanya, mau ngasih obat kita tanya, kemudian mau ngambil sampel laboratorium kita juga nanya nama lagi, tanggal lahir lagi. Sebenarnya itu adalah standar prosedur operasional yang gunanya adalah untuk keselamatan pasien. Jadi sebenarnya pasien harus menanyakan juga ke kita sebagai petugas. Misalnya nih, Dani mau ngasih obat ke pasien. Pasien harusnya nanya, Pak Dani, Nurse Dani, ini obat apa? Gunanya untuk apa? Apakah benar untuk saya? Berarti berhak pasien. Ya, itu hak gitu pasien. Nah, kita di sini menyampaikan di podcast ini tujuannya adalah agar pasien pintar, agar pasien dia waspada terhadap dirinya sendiri. Karena manusia, human error itu kan pasti selalu ada. Ya. Baik itu tenaga kesehatan dengan beban kerjanya yang tinggi atau masalahnya yang tidak kita ketahui, kemungkinan human error yang dilakukan itu besar. Terkadang nama juga ada yang sama. Nah, gitu, ya contohnya misalnya namanya Jimmy Anto misalnya kan, Jimmy Anto. Sebelah bed satu lagi namanya juga Jimmy Anto. Ternyata Jimmy Anto ini satu kelahiran 1980, yang satu lagi kelahiran 1990. Nah, harusnya nih si Jimmy yang 80 ini kita kasih obat ceftriaxone. Sementara Jimmy yang 90 harusnya dia alergi ceftriaxone. Tapi kalau nggak identifikasi, nggak nanya nama dan tanggal lahir atau tidak mencocokkan dengan gelang identifikasi ketika pasien itu tidak sadar, tentunya ini akan kesalahan. Kekasih ke Jimmy yang alergi ceftriaxone, apa yang terjadi dan shock anafilaktik, bisa jadi kematian. Nah, ini adalah insiden keselamatan pasien. Nah, pasien seharusnya ketika mendapatkan prosedur di rumah sakit itu tidak boleh terjadinya insiden. Oke, berarti pasien juga tidak boleh dong ya. Seandainya petugas sering bertanya gitu, bapaknya bandel banget sih. Harusnya bandel banget dari tadi nanya nggak boleh berarti ya. Kalau bahasa ini orang Minangnya, nyinyi ya gitu. Nyinyi ya mana ibu kebatanyunya namo tanggal lahir. Berarti emang kepentingannya dan prosedurnya harus benar, seperti itu juga. seperti Oke, itu yang pertama. Yang kedua nih Kak, kalau itu. Yang kedua itu tentang komunikasi efektif. Nah, kalau kita di rumah sakit ya, dan kalau kita tenaga medis apalagi pemberi profesional asuhan, kita overan kan namanya, overan, handover. Nah, di handover itu ada beberapa hal yang kita sampaikan terkait dengan pasien atau apa saja sih terapi tindakan yang kita lakukan. Overan ini kan bukan hanya antara perawat dengan perawat, tapi antara dokter dengan perawat, antara perawat dengan bagian penunjang misalnya radiologi, laboratorium. Nah, itu kita sudah mengatur SOP-nya bahwa dalam memberikan komunikasi efektif ini adalah teknik SBAR. Nah, salah satunya juga dengan SBAR ini juga kita ketika menerima instruksi dari dokter itu harus adanya tebak. Tebak itu adalah tulis baca konfirmasi. Nah, contohnya gini, Dani overan nih, Dani dapat instruksi nih dari dokter, dan masukin nih obat berapa Vitka, misalnya 1 mg, misal ya, Vitka 1 mg. Nah, Dani harusnya dalam kondisi kadang kita kan dinas shift malam, terima telepon dari dokter instruksi, kadang-kadang gitu ya. Udah panik atau kita kelelahan. Nah, seharusnya yang Dani lakukan, dokter Vitka rutenya lewat injeksi muskular atau intravena, dosisnya 1 mg dokter. Ya, kata dokternya. Nah, seperti itu. Diulang lagi, dikonfirmasi lagi. Nah, kalau untuk pasien, komunikasi efektif ini kan dokter biasanya visit tuh. Nah, visit. Oh, ini Bapak ini, obatnya ini.
Nah, obatnya harusnya Bapak minum obat hipertensi. Obatnya obat hipertensi contohnya amlodipin. Amlodipin dosisnya segini. Kita sebagai pasien harus nanya kalau ke dokter. Jangan angguk-angguk aja, nganggap ini benar. Tanya ke dokter, ini memang amlodipin untuk apa, Dok? Apa fungsinya, Dok? Efek sampingnya kalau saya minum apa, Dok? Karena kemarin saya bengkak kakinya, Dok. Nah, seperti itu kan kalau amlodipin efek sampingnya kan ada beberapa pasien. Nah, sebagai pasien yang pintar, kita juga harus berkomunikasi efektif juga dengan para tenaga-tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan. Bagaimana dengan pasien yang boleh dibilang itu tidak sadar? Bagaimana nih kira-kira Kak? Nah, kalau kita tidak sadar, makanya yang tadi pertama pasien berada di ICU dengan kesadaran menurun atau koma, bayi. Nah, kita harus melakukan komunikasi yang benar itu adalah dengan teknik SBAR tadi. Kita sesama teman itu juga harus melakukan double check dalam pemberian obat atau dalam memberikan tindakan-tindakan invasif yang kita berikan ke pasien yang harusnya menyelamatkan pasien. Jadi jangan karena gara-gara komunikasi yang tidak benar atau tidak tepat, ini menyebabkan insiden keselamatan pasien. Saya nanya gini Kak, ada pasien gitu yang misalnya harus dikasih obat, misalnya ranitidin lah, kita ranitidin aja lah ya. Ternyata pasien nggak sadar nih, pasien nggak sadar, terus dibilang ke keluarga pasien ini harus dikasih seperti ini, sesuai dengan dari dokter. Sementara kata keluarganya nggak usah lah. Itu boleh nggak? Gimana caranya? Apakah kita akan lanjutkan atau lanjutkan apa yang dibilang keluarga ini gitu? Nah, di situ fungsi kita sebagai tenaga kesehatan, terutama perawat, dokter atau pemberi profesional asuhan. Jadi ada beberapa tindakan kita yang atau intervensi keperawatan yang kita berikan itu ditolak oleh pasien, terutama keluarga. Misalnya pasien nggak sadar nih, pasien harus kita berikan RJP misalnya. Nah, ada yang namanya DNR, do not resuscitation. Itu kita harus memberikan informasi terlebih dahulu. Ini pasien harus kita keluarga misalnya nggak mau resusitasi. Oke, kita berikan informasi, komunikasikan dengan baik, jelaskan, oh ini efek sampingnya, ini indikasi kita melakukannya. Ketika pasien menolak, boleh dengan menandatangani penolakan medis. Nah, jadi kita secara hukum kita sudah aman secara hukum karena informasi sudah kita berikan dan itu kita serahkan pada hak pasien dan keluarga. Itu hak dari pasien ya. Apalagi ini kalau boleh dibilang keluarga pasien sering menonton sinetron apabila ada yang sudah mohon maaf nggak bernafas lagi dikasih kayak setrika gitu hidup lagi harapannya kan seperti itu. Jadi itu komunikasi. Kita kan semua tenaga kesehatan belajar tentang komunikasi efektif. Nah, itu informasi kita berikan, kemudian kita serahkan kepada keluarga. Berarti karena keluarga dan pasien berhak untuk menolak juga. Gitu karena di rumah sakit kan kita juga mengatur tentang hak pasien dan keluarga. Oke. Yang ketiga nih apa nih Kak? Boleh tahu? Nah, yang ketiga kewaspadaan terhadap obat-obat high alert atau obat-obat yang LASA, look alike, sound alike. Bener. Bentuknya sama, bunyinya sama ya. Ceftriaxone, cefotaxime. Nah, itu kan bentuknya sama. Kalau kita lihat dan mirip kan ceftri. Nah, ini sering kesalahan terjadi. Nah, kenapa ada kewaspadaan terhadap pemberian obat high alert ini, contohnya insulin atau obat penenang, morfin, itu harus ditempatkan di tempat yang khusus. Dan kalau obat-obat high alert itu harus dikasih stiker warna merah. Nah, mungkin di HD ada ya dan logo warna merah high alert. Nah, kenapa kita harus waspada? Karena ini kesalahan dalam pemberian obat itu, apalagi obat-obat high alert seperti obat-obat yang memacu untuk memacu kehidupan, adrenalin, obat-obat seperti kejang, obat penenang. Nah, itu kan obat-obat high alert. Nah, itu ketika memberikan itu harus dengan double check. Misalnya gini, dan ini kita satu ruangan nih, perawat nih. Mau ngasih, ternyata pasien henti nafas. Kita kasih adrenalin. Ketika kakak yang ngambil, nih misalnya dosisnya 0,1 gram
per mililiter kadar gula badan. Nah, dosisnya segini lewat IV. Kakak harus ini ngasih tahu ke Dani dan tolong dicek benar nggak ini dosisnya. Nah, gitu. harus double check. Harus double check ya. Iya, nggak boleh kalau memberikan obat itu sudah standar prosedur operasional, itu harus satu orang saja memberikan, apalagi nggak ada 2 orang yang mengecek, itu nggak boleh. Itu menyalahi aturan. Gak kayak di sinetron juga ya, Iya, langsung diambil dekat pasien, tusuk gitu ya. Benar. Beda ya Kak ya. Berarti emang, apalagi dengan obat-obatan ini sangat boleh dibilang tuh sangat ceknya itu harus tinggi banget ya. Iya, sekali benar. Ya, Kak, Double check itu Double penting. check, ya. Apalagi obat-obat high alert dan obat-obat seperti morfin itu juga harus perhatiannya cukup. Cukup ya. Oke, yang keempat nih Kak, apa nih kita? Yang keempat adalah tentang ketepatan lokasi. Tepat prosedur dan tepat pasien. Tepat lokasi. Ini lokasi maksudnya apa? Nah, lokasi tepat apa? Rumah atau gimana? Benar nggak ini di sini nggak? Iya, benar di rumah atau di rumah sakit. Nah, jadi kalau ada prosedur operasi yang ada 2 sisi, contohnya tangan kiri, tangan kanan, mata kiri, mata kanan, telinga kiri, kanan, atau misalnya di bagian kaki kiri atau kanan, itu harus ada penandaan. Jadi pasien sebenarnya harus tahu kalau di rumah sakit itu, misalnya kita mau dioperasi nih kaki kiri. Nah, pasien harus tahu dan harus ditandai di dekat pasien. Kalau penandaan kita kan di silang ya, di silang. Nah, menyilang itu harus dilakukan oleh operator atau dokter spesialis bedah. Oh, makanya waktu dan pernah operasi kemarin itu di bawah spidol emang ditandain gitu ditandai ya. Spidol. Spidol itu permanen, maksudnya dia tidak bisa dihapus. Oke. Mungkin waktu itu sempat bertanya sih ini gunanya apa gitu. Jadi nggak sembarang dicoret-coret gitu. Iya, nggak coret-coret ini. Ada yang tergantung penandaan rumah sakit. Secara standar kalau rumah sakit kan beda-beda ya. Ada yang tanda panah, ada yang tanda lingkaran, ada yang tanda silang. Nah, kalau rumah sakit kita kan tanda silang tuh. Nah, misalnya Dani ini mau operasi nih di kaki kiri. Ya, dokter, si operator atau DPJP yang mengoperasi itu harus menandai sebelum masuk kamar operasi di mana bagian dan terlihat oleh pasien. Jadi pasien harus nanya, harus waspada nih, dokter. Saya di sini di kaki kiri, jangan sampai salah dokter menandai di kaki kanan. Coba Dani pikirkan, yang mau diamputasi nih kiri. Kiri ya. Nah, ternyata karena salahnya penandaan, ternyata yang dioperasi kanan. Yang paling parah ini lagi, contoh di rahim ya. Ini rahim kan agak yang mau dioperasi itu tubanya bagian kiri. Karena pecah karena ada KET, kehamilan ektopik. Ternyata karena nggak tahu tuba yang di sebelah satu lagi yang. Berarti harus ada penanda juga ya kayak. Dia harus jelas, prosedurnya harus jelas dalam penandaan. Nah, di sini pasien kita ajak untuk lebih waspada terhadap hal-hal yang akan mengancam keselamatannya. Jadi boleh juga pasien untuk tahu gitu ya. Iya, pasien harus tahu karena kita harus tahu menandakan itu harus dekat pasien. Jadi tepat lokasi, tepat prosedur dan tepat pasiennya. Nah, nanti kalau kita kalau di kamar operasi ada bagian time out. Time out tuh bagian yang mengheningkan cipta, berhenti sejenak. Nah, itu kita harus menanyakan, oh ini Tuan Dani umur 39 tahun akan dioperasi di bagian kaki kiri. Nah, nanti setelah itu bagian kaki kiri. Nah, semuanya harus tahu, harus memastikan. Memberikan informasi sebelum ini pisau mau digores nih. Berarti nggak cuma di OK tuh nggak cuma yaudah ini pasiennya oke langsung toreng gitu enggak. Langsung dibius gitu enggak pasien ya? Ada masanya untuk kita namanya time out ya. Kalau di OK itu kita ngasih tahu, oh ini pasien nih, makanya harus jelas lokasi, jelas prosedur dan jelas apanya. Nah, nanti setelah operasi kita ulang lagi sign outnya. Kita nanya nih, ada nggak yang tertinggal bagian di dalam perut pasien. Misalnya kita operasi apendik, ternyata untuk medepnya ketika kasanya ketinggalan kasanya di dalam itu. Nah, kita harus memulai. Nah, itulah kewaspadaan. Kewaspadaan juga ya. Oke Kak, yang selanjutnya kelima ya kalau yang kelima adalah cuci tangan. Nah, ini mungkin sudah umum ya. Umum. Tapi kalau ditanya lagi kapan
bagaimana cuci tangan yang benar, tidak semua keluarga pasien yang tahu. Jadi cuci tangan ini kenapa sangat penting, bahwa di rumah sakit ini kuman dan kuman yang ada di rumah sakit itu dia udah resisten sama antibiotik apapun. Udah ganas-ganas. Iya, udah ganas-ganas. Jadi harus hati-hati. Nah, kontaminasi silang antara perawat atau tenaga medis dengan pasien atau keluarga pasien yang datang menjenguk itu ada yang membawa kuman. Nah, itu akan tertular pasiennya ketika kita tidak ajarkan cuci tangan. Nah, dan cuci tangan ini kan ada 6 langkah cuci tangan, baik itu dengan hand rub atau hand soap. Nah, hand soap dengan sabun atau dengan yang berbasis alkohol. Benar. Nah, itu harus memperhatikan 5 momen. 5 momen itu harus diperhatikan. Apa saja momennya? Sebelum kontak dengan pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, setelah kontak dengan cairan tubuh, setelah kontak dengan pasien, dan setelah kontak dengan lingkungan pasien. Kalau misalnya kita tenaga kesehatan ini paham ya, mungkin paham dengan 5 moment dan langkah cuci tangan. Yang penting itu adalah keluarga pasien. Keluarga pasien kan nggak tahu bagaimana cuci tangan yang benar. Kemudian 5 moment itu seperti apa. Sementara dia dari misalnya dari jenguk pasien, besuk pasien nih, besuk pasien, pegang bed pasien atau lingkungan sekitar pasien, habis itu nggak cuci tangan, ya dibawalah makan gorengan misalnya. Atau yang paling gawat itu gendong anak bayi. Nah, gendong anak bayi. Nah, itu kan kontaminasi silang atau infeksi nosokomial dari rumah sakit itu sangat besar. Jadi sebenarnya petugas melarang bukan masyarakat sih, keluarga ataupun anak-anak yang berkunjung ke rumah sakit itu untuk melihat keluarganya yang sakit nih, itu sebenarnya bukan rumah sakit yang pelit ya, tapi emang dibatasi untuk kebaikan si pasien untuk ini, kebaikan ya, si pasien dan juga kebaikan si pengunjung. Karena gini, kalau makanya kita setiap pasien datang atau yang keluarga pasien yang menunggui pasien itu kita ajarkan cuci tangan. Benar. Karena itu fungsinya itu, karena biar ini kuman nggak sampai ke pasien atau yang dari pasien nggak tertular ke keluarga. Balik lah istilahnya. Iya. Dan juga pasien juga harus gini. Misalnya Dani nih mau pegang pasien, habis makan gorengan tadi gini aja, atau lap ke bednya pasien. Pak, suntik dulu ya Pak. Pasien boleh negur. Boleh ya? Dani udah cuci tangan, Dani udah cuci tangan belum? Oh gitu. Kalau nggak cuci tangan saya nanti kena minyak gorengannya. Walaupun itu cuma menyuntik lah ya. Ya benar. Jadi kita harus cuci tangan dengan benar. Oke. Terus mungkin yang keenam, yang terakhir. Nah, yang keenam itu resiko jatuh. Upaya-upaya yang kita lakukan untuk pasien agar nggak jatuh. Jadi jatuh ini pasien nggak boleh di rumah sakit dan. Contoh ya gini ya. Oh, ini bukan hanya untuk lansia. Bayi baru lahir, kemudian ada pernah kejadian ya, bayi itu jatuh. Saya pernah lihat video di luar negeri sana, dia dalam inkubator, lupa nutup pintunya inkubator, akhirnya bayi itu jatuh ke bawah. Kalau sudah terjadi jatuh pada pasien di rumah sakit ini, itu sudah insiden keselamatan pasien sudah terancam. Nah, apa sih upaya-upaya kita supaya pasien ini nggak jatuh? Caranya, lakukan pengkajian risiko jatuh. Ini pasien, misalnya pasien Jimmy, umur 65 tahun dengan fraktur, post operasi fraktur. Nah, kita datang, kita harus kaji. Oh, ini pasien Jimmy ini apakah dia resiko jatuhnya tinggi, sedang atau rendah? Kita kan punya ya skala untuk resiko jatuh. Nah, setelah kita tahu, oh ternyata pasien Jimmy ini tinggi resikonya. Apa yang harus dilakukan kalau di poliklinik? Ya dia harus dipasang gelang kuning, pita kuning. Dia boleh masuk ke fast track atau pasien dengan prioritas. Kalau dirawat inap,
kita harus pasang gelang stiker kuning di gelangnya, Yep. kemudian pasang segitiga kuning di bednya. Kalau misalnya dia mau ke kamar mandi, harus ditemani oleh keluarga atau perawat yang berjaga. Nah, itu untuk mencegah risiko jatuh. Karena beberapa belakangan ini kejadian risiko jatuh pada pasien itu banyak. Ya. Pasien habis, misal ada yang pasien contoh ya, ini bukan di rumah sakit kita. Contoh pasien mau di SC dengan bobot 180 kg ya, dengan PEB. Ya. PEB kan preeklamsi berat Yep. yang risikonya kejang. Pas mau transfer handrail tempat tidur nggak dipasang. Oh. Handrail tempat tidur nggak dipasang. Pas mau transfer ke OK, pasien kejang, jatuh. Akhirnya pasien cedera. Atau yang paling parah itu meninggal. Itu kejadiannya banyak. Nah, makanya pasien juga, kita sebagai tenaga kesehatan juga harus awas terhadap kejadian-kejadian itu. Handrail tempat tidur harus dipasang. Kemudian pada bayi baru lahir, pintunya itu jangan ditinggalkan ketika kita mau ngambil sesuatu nih, akan sebentar ini, tinggalin harus ini. tutup lagi gitu ya? Iya. Ternyata gempa misalnya. Oh, iya. Kan kita nggak tahu, guduk jatuhlah Jatuh. si bayi. Nah, seperti itu. Makanya kita harus perhatikan 6 sasaran keselamatan pasien ini yang gunanya untuk mencegah terjadinya insiden-insiden dan agar pasien juga menerima pelayanan dengan aman dan pasien juga puas. Agar pasien dan petugas itu saling boleh dibilang tuh saling baik lah gitu ya Kak, Nah, ya. saling kerjasama. Jadi gitu boleh ya. mengingatkan, kita ini sebagai tenaga kesehatan juga maunya juga diingatkan kan gitu ya. kita nggak selalu benar ya. Benar. Jadi kita mengajak di sini agar pasien lebih pintar. Tapi dengan komunikasi yang lebih bagus Nah, lagi gitu ya Kak, makanya ada komunikasi yang baik. Jangan sampai, tolong dong ini gitu Nah, ya. jangan jadi dia sebenarnya kan kita pasien ini kan bos ya di rumah Bener-bener. sakit. Tapi jangan nyuruh perawat ini, dokter ini, saya harus mau seperti ini. Enggak gitu juga. Kayak ada komunikasi terapeutika. Nah, ya gitu benar. Kak, ya. Oke Kak, mungkin ini terakhir nih. Kesimpulan nih dari KKN sendiri nih masalah keselamatan pasien dan juga mutu ini. Oke, intinya dari pembicaraan kita hari ini adalah bahwa sebagai pasien dan sebagai tenaga kesehatan kita juga harus memperhatikan 6 sasaran keselamatan pasien, itu identifikasi, kemudian komunikasi efektif, yang ketiga tentang ketepatan dalam pemberian obat high alert, yang keempat tepat lokasi, prosedur dan pasien, yang kelima tentang cuci tangan, dan yang keenam tentang upaya pencegahan risiko jatuh. Nah, ini penting kita bersinergi antara pasien dan petugas kesehatan dan juga keluarga untuk bagaimana kita melakukan hal ini, 6 hal ini agar semua mutu pelayanan bagus dan keselamatan pasien juga terjaga. Saling bekerja sama Oke, gitu iya, ya. benar. Oke, terima kasih Kakak udah Ya, ikutan podcast sama-sama, kita. Dan dah. mudah-mudahan ini sangat boleh dibilang itu sangat berarti sekali buat sahabat saya juga dan buat petugas dari rumah sakit sendiri juga. Ya. Dan terima kasih juga nih buat sahabat saya yang udah mendengarkan podcast kita di kali ini. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Dani Permana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Kota Parangpanjang, melayani dengan hati.